Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Dianto. Kita mau sambut semua, boleh di unmute dong semuanya. Martin. Pagi Ger, pagi Ko Martin. Pagi Ko Ivan, pagi Kak Anggi, pagi teman-teman Legacy semuanya. Widih, kita mau mulai nanya dari yang mana dulu nih ya? Yang mana dulu nih ya? Dua-duanya ganteng ya. Yang satu gagah, yang satu ganteng. Bingung gue milihnya, Gi. Coba lu pilih, Gi. Mau nanya yang mana, Gi? Kita ke Ko Martin dulu deh. Kalau Kak Jerry nanti hebohnya biar di akhir. Boleh. Nah, kita pengen tanya, Gi. Kita pengen tanya ke Ko Martin nih ya. Ko Martin boleh ceritain nggak nih, Ko Martin? Ya, coba ceritain ya dari Ko Martin dulu ya, Ger. Sabar ya, Ger ya. Lu dance dulu, pemanasan dulu, boleh lah, Ger lah. Ya. Iya. Kok kita pengen tahu dong, kok Ko Martin tuh kan kemarin berhasil ya capai Pro AAD. Nah, sesuai banget nih kok dengan tema Legacy yang ada juga di background-nya Ko Martin gitu ya, di beberapa teman-teman gitu tentang grit, tentang gimana Ko Martin tuh ngototnya ya, gimana persistennya Ko Martin tuh ngekehnya kok. Coba ceritain kok pengalamannya paling berkesan di detik-detik terakhir nih kok mencapai pencapaian Pro AAD. Ger, lu sambil mikir loh, Ger, lu dapat kesempatan privilege bisa buat mikir. Ngopi ya, Ger. Boleh. Oke. Pagi teman-teman Legacy. Jelas nggak suara gua nih? Wan, jelas? Mantap. Jelas ya. Oke, kalau cerita gimana gue sampai dapat ke Pro AAD, sebenarnya gue pertama jadi agen itu ketemu Edo itu boleh dibilang nggak sengaja ya. Kebetulan gue ketemu dia di lapang badminton. Kita punya grup teman-teman main badminton. Dan suatu waktu tuh gue ada satu teman gue yang jadi nasabah gue pertama. Nah, teman gue itu kebetulan dia single parent, dia punya anak kecil, dan gue ngobrol nggak nyambung ke insurance pada awalnya. Dan sampai akhirnya dia cerita, kok kalau lu punya anak, lu pusing nggak sih kalau sakit? Dan gue bilang, gue sih selama ini gue ada asuransi, gue ikut Prudential udah lama, dan gue nggak pusing. Oh, kalau lu punya nggak? Gue tanya. Wah, kalau gue nggak punya nih, kenapa? Gue bilang, kayaknya mahal ya kok bayarnya ya. Maksudnya mahal tuh berapa sih sebetulnya? Ya gue dengar juta-juta lah, katanya 2 juta kayak 3 juta kayak, ada yang bahkan sampai 5 juta kata dia. Oh, mungkin itu pemahaman lu dulu ya, mungkin dulu orang ikut asuransi itu bayar preminya berapa itu tergantung kebutuhannya mereka masing-masing. Ada yang ambilnya Indonesia apa. Nah, ini cerita gue waktu belum jadi agent. Nah, singkat cerita gue jelasin bahwa sekarang ada produk yang cukup bersahabat dari sisi harga yang tradisional. Gue bilang ke Edo tuh, Dok, ini ada teman gue nih mau masuk nih, lu ambil aja deh, kasihan deh, lu follow up, gue bilang. Terus Edo bilang, ya udah boleh katanya kan. Nah, waktu itu orangnya pun si nasabah gue ini cukup tertutup. Gue bilang, nanti teman gue kontak lu ya, namanya Edo ya. Duh jangan deh kok, lu aja katanya gitu. Terus gue bilang, Dok, teman gue nggak mau ketemu lu tuh. Gue bilang, ya udah kok, pokoknya singkat cerita gue ngobrol sama Edo, udah kok masukin lu aja katanya. Wah, Do, ini gue jadi agen bukan sekarang. Gue dulu udah pernah, Do, gue punya polis tuh tahun 2000 berapa, gue masih kuliah, gue udah punya polis. Gue jadi agen diajakin sama agen gue dulu, katanya. Akhirnya nggak jalan, akhirnya terminate ya. Udah kok nggak apa-apa, coba aja dulu yang ini, katanya. Lu tuh katanya orang pertama yang jadi agen gue tuh yang udah bawa polis 2 nih, katanya. Belum dapat apa-apa, lu udah bawa polis, katanya. Terus saya bilang, ya udah deh lo, coba deh, gue bilang. Waktu itu memang kondisi gue, waktu itu ada satu kerjaan gue yang gue lepas waktu itu. Jadi gue punya waktu yang cukup lebih untuk bisa jalanin ini. Nah, itu prosesnya itu di bulan, gue inget Maret deh kayaknya. Itu gue masih ngobrol-ngobrol, Edo ajak gue ketemu, tiap minggu ketemu. Akhirnya ya udah, singkat cerita 2 polis ini closing tuh di awal, nilai API-nya
sekitar 400 sama 500 ribu karena ibu dan anaknya. Nah, akhirnya gue ketemu Edo cerita ini tentang bisnis prudensial. Dia bilang, kok ini lu kalau dapat ini, lu dapat Star Club kayak dapat yang lain-lain tuh bagus banget. Emang dapat Star Club tuh apa sih, Gue bilang ke Amerika tuh tahun ini katanya. Wah, berapa duit? API 600. Kalau gue kemarin dapat berapa, berarti? Cuma 900 ya katanya. Berarti cuman 10 juta kayaknya. Wah, lupain aja deh, kayaknya nggak mungkin nyampe ini mah, gue udah jalan tengah-tengah, gimana dapatnya gitu kan. Nah, tapi gue nggak putus gitu. Waktu itu gue belajar, Edo tuh memang yang gue dapat dari dia selalu jelasin gue tentang produk-produk nih. Karena prinsip gue nggak mau nawarin ke seseorang atau ke teman gue atau siapapun itu, gue nggak punya senjata yang bagus. Jadi gue nggak ngerti produk itu. Jadi gue belajar terus dan waktu itu memang Edo support banget untuk hal itu. Jadi gue belajar tuh sama Edo, gue nanya terus sama dia, gue sambil tawarin sama saudara, sama teman, sama siapapun itu. Dan ya tiba-tiba itu sekitar bulan April ya, kayaknya April, gue sambil nawarin ke saudara semua dan target-target gue awal boleh dibilang hampir zonk. Mungkin kalau kita jadi agen baru kan pasti kita punya planning, oh gue punya teman deket si A nih, wah dia kayaknya ekonominya cukup nih, dia pasti bakal beli polis yang gede nih. Ya udah, gue datang sama dia. Aduh, dia udah lu jangan nawarin gue asuransi deh, gue udah banyak, udah cukup katanya. Gue pergi lagi, gue jalan. Nah, sampai ketemu beberapa orang yang terima tentang penjelasan gue dan dia akhirnya beli polis. Nilainya pun masih nggak gede juga, masih 1 bulan paling 500 ribuan. Nah, setelah itu di bulan April ya, gue lupa waktu itu ada pengumuman tentang Pro AD dan kebetulan gue lagi prospek saudara gue gitu dan dia bilang gue jelasin tentang warisan dan cinta. Dia bilang oke, produknya bagus nih katanya, gue sama suami istri gue cuma mau punya budget sebulan 10 juta katanya. Udah akhirnya cuman punya budget 10 juta buat suami istri apaan gitu kan. Jadi waktu itu gue bikinin ternyata kendala lagi nih, oh dia umurnya kita udah usia kelahiran 75, dia perlu medical check up, orangnya nggak mau medical check up. Ya katanya, aduh saya takut nih medical check up, takut jelek, takut apa. Akhirnya kan kita lihat dari sisi usia, akhirnya gue bukain polis itu, gue bagi di Purwarisan dan Purcinta, karena manfaatnya cukup sama lah ya, boleh dibilang tentang jiwa. Nah di situ gue closing, nilai API-nya kurang lebih 100 jutaan, dan waktu itu beruntung banget waktu itu lagi ada bonanza juga, jadi momennya cukup pas banget tuh, itu di bulan Mei awal ya kalau nggak salah Lebaran ya. Nah itu gue closing di situ dan waktu itu gue lihat, wah Edo bilang sama gue, Pro AD ini kayaknya udah bukan hal yang mustahil loh kok katanya. Ya juga ya, gue mikir begitu kan, waktu itu gue ada 100 lebih lah. Nah tapi waktu itu ada kejadian yang benar-benar gue bikin gue tuh gue jalan ini bagus gitu ya. Jadi waktu itu nasabah gue pertama yang sebelum gue jadi agen yang 2 orang itu tiba-tiba telepon gue di awal bulan Mei. Nah dia telepon gue, kok katanya ini anak gue panas tinggi katanya. Kebetulan waktu itu gue lagi di Bali, anak gue panas tinggi, gimana ya kok katanya. Wah udah berapa hari nih, gue bilang 2 hari 3 hari. Waktu itu lagi zaman demam berdarah tuh. Gue bilang udah bawa aja ke Melinda, lu masuk nggak usah pusing, lu nanti nyampe Melinda lu telepon gue aja, bilang kasih gue telepon ke orang adminnya. Dia sampai Melinda, dia kasih gue telepon, akhirnya anaknya dirawat dan positif demam berdarah, akhirnya dia masuk dirawat selama 4 hari itu. Tiap hari gue tanya kabar sama dia, gimananya. Oh ya sorry, sebelum ini tuh gue tanya Dodo, ini nasabah gue yang pertama, gue udah suruh ke Melinda nih, kok tenang dulu nih, waktu itu lu udah lihat belum polisnya udah aktif belum? Karena gue juga kan agen baru nggak ngerti ya. Waduh Dok gimana ya, lu coba cek proof force lu deh. Gue buka tuh ternyata polis dia itu issued di tanggal 28 Maret dan dia masuk rumah sakit itu tanggal 3 Mei apa 4 Mei. Jadi kalau boleh dibilang dia baru 1 bulan 4 hari. Nah singkat cerita dia dirawat, 4 hari kemudian dia telepon gue, kok gue udah keluar nih dari rumah sakit, kok lu nggak bilang gue, kata gue. Enggak lah, gue nggak mau repotin lu, gue udah dibantu banget sama lu banyak, katanya dari awal gue nggak ngerti asuransi. Dan ternyata dia puas banget saat itu, dia baru bayar itu sama 2 kali bayar polis. Dan gue tanya berapa biaya kemarin di rumah sakit Melinda, sekitar 15 juta deh, dan lu nggak keluar biaya apapun ya, kata gue. Enggak. Terus proses keluarnya gampang nggak, meskipun nggak gue bantu? Enggak kok, gue cuma 1 jaman lah, gue ngeklaim ke sana, gue langsung pulang, katanya. Ya, jadi dari situ banyak teman-teman gue
direferensiin sama dia juga karena dia cukup puas sama gue, akhirnya ya gue sampai ke Pro AD gitu. Ya, mungkin kalau cerita panjang, kalau Om Gier nggak kebagian ngomong ntar nih. Gitu ya, Pan? Kepuasan pelanggan tuh bisa mendatangkan pelanggan lainnya ya Pak ya. Itu Ya, terbukti ya, ya. benar. Tapi menarik nih dari cerita yang Om Martin yang gue pengen highlight adalah Om Martin tadi apa ya, cerita ke teman, cerita ke saudara itu kalau boleh tahu sampai di bulan April Om Martin berhasil April, betul. Pro AD itu ceritanya cerita ke berapa orang kok? Kalau gue cerita sih sebenarnya banyak sih, Pan. Gue yang nolak gue banyak, yang gue mungkin kalau cerita sama orang mungkin kalau gue lihat klien gue yang udah closing paling sekitar 20 orang nih, tapi kalau gue bikin ilustrasi mungkin ada 100 lebih lah kayaknya ya. Wow. Ilustrasi gue selalu bikin, jadi gue waktu itu gue banyak waktu ya, gue kadang kan orangnya sering ketemu orang, ngobrol, dan gue sambil jalanin kerjaan gue pasti di situ selipin tentang insurance. Gimana caranya kok dengan waktu yang dua bulan, anggaplah 2,5 bulan gitu ya, 2-3 bulan, lo sambil masih punya kerjaan main job dan lo masih bisa selipin sampai 100 ilustrasi. Coba bayangin ini gimana tuh kok ceritanya kok lebih detailnya. Nah, kadang-kadang kan gue banyak teman juga ya di grup kadang-kadang, jadi kalau gue pikir kalau one on one kita harus ketemu, waktu yang akan sulit nih. Kadang-kadang kita di grup di WhatsApp kita ngobrol bahwa gini. Memang akhirnya yang didapat itu bukan hanya pujian, bahkan banyak juga orang yang nyibir kita ya pasti ya. Lu ngapain sih jual asuransi? Ada yang lu ngomong, lu bohongin gua lah, katanya lu orang sehat suruh beli asuransi. Kalau gua mau mati baru beli asuransi, mana bisa katanya. Ya, kadang-kadang kita dapat cibiran. Tapi dari situ grup gua kita ada 20 orang lah, ada yang mencibir gua 2-3 orang, tapi dari situ 3 orang beli polis sama gua. Karena gua berani ngomong di grup itu. Jadi, Pak Martin, ya. Ini berhubung saya ditugaskan HO, sales ID, kalau ada orang yang ngomong lu, orang kalau mau mati nggak bisa, bener bro. Justru asuransi itu dibelinya sama pertama bukan uang, betul, tapi sama kesehatan. Kedua baru pakai uang. Bener. Sama umur loh kok. Dan Pak Martin tuh berarti tidak menyerah ya, apapun respon orang yang dihadapi, kok tetap jalan aja gitu kan. Iya, betul. Mantap. Oh tadi yang tanya, ilustrasinya 100 ketemu orang berapa? Kan nggak semua orang mau dibikin ilustrasi. Kalau gue sih gini ya, kadang-kadang dulu mungkin awal-awal gue kan orang nggak tahu nih gue di insurance karena gue jarang posting banget. Dia bilang kok posting dong di Instagram apa? Aduh, gue bilang gue tuh orangnya nggak ini ya, nggak terlalu posting kayak gitu. Cuman kalau gue udah ketemu orang, gue rencana sama dia, ketemu ngobrol atau ada WA tuh pasti gue bikinin ilustrasi. Gue biasanya yang kemarin gue temu tuh gue udah nebak-nebak deh umurnya berapa, mungkin dia teman sekolah gue berapa, gue bikinin dulu ilustrasinya. Nanti masalah nantinya ke depannya dia akan setuju atau enggak kan angkanya bisa dirubah tuh dari situ. Jadi gue sih ya lebih efektif aja ya, manfaatin waktunya aja. Kalau memang dia orangnya welcome, apa kita udah siap dengan hitungannya kurang lebih seperti ini, produknya ini. Jadi ya kita bisa ngurangin waktu aja sih gitu, lebih efektif ya. Itu ceritanya Pak Martin, definisi yang benar-benar sejatinya dari grit gitu ya, benar-benar menggambarkan sekali loh itu loh. Ya. Gampang Pak Martin. Thank you Pak Martin ya. Thank you. Kita beralih sebentar. Koko yang ganteng kapan nih udah mau aja nih kepalanya nih ya. Pertanyaan yang sama kita mau tanya sama lu Ger. Yang tadi Ger, ceritain Ger tentang gritnya lu tuh. Waktu lu mencapai pengalaman terutama yang paling berkesan nih waktu lu mencapai Pro AD Ger. Yes, thank you Kak Ivan, thank you Kak Anggi. Kalau ditanya gritnya apa sih, gimana sih gitu sebenarnya, kalau aku tuh belajar dari tahun kemarin sebenarnya berdasarkan pengalaman tahun kemarin, aku tuh kayak nggak mau keulang lagi. Makanya sebenarnya dari awal tahun tuh aku hubungi Ko Arya untuk kok mau dong ini bantuin goal setting gitu, planningin deh rencana di 2022 ini kayak gimana gitu. Jadi aku hubungi Ko Arya, jadi awal tahun lumayan berhasil di kuarter 1 itu produksian kayak hampir 30 jutaan, 6 case gitu. Jadi dari situ tuh sebenarnya tuh kayak hasrat menggebu-gebu untuk pengen jalan lagi di sini tuh
ya gede lah gitu. Jadi apa ya namanya, dorongan Ko Arya juga yang nggak berhenti-berhenti, ngingetin segala macem gitu. Itu yang jadi bikin aku makin kuat juga gitu. Terusnya tuh, nah tapi sebenarnya setelah, produksian di kuarter 1 udah, kecapai lah ceritanya ya, dapat 30 juta, tapi kan ingat ada, kontes yang pokoknya, Pro AAD Mei, ke Bali itu. Nah, dari situ sebenarnya, tapi kan angka tuh sebenarnya tuh masih jauh tuh dari 30 juta untuk ngejar 150 juta sampai bulan Mei itu sebenarnya masih jauh gitu. Nah, terus aku minta, Ko Arya sih kayaknya membaca aku agak begitu udah nyampe 30 juta agak santai lagi. Nah, Ko Arya tuh enaknya tuh kayak langsung ngingetin aku untuk on track lagi gitu. Eee Terusnya tuh yang paling aku ngena waktu itu, aku inget banget ngobrol di, Ganbati di 23 Pascal, itu tuh Ko Arya kayak kan aku di dunia industri tari sekarang sudah mulai ada acara lagi gitu kok, udah ada berbunculan lagi gitu. Nah, Ko Arya tuh inget tahun lalu juga begitu aku pergi ke Dubai, pergi ke Jogja segala macam. Nah, aku tuh agak sedikit, nggak on track lagi gitu. Nah, jadinya tuh, eee Ko Arya ngingetin, ini gua dejavu, gua takut lu tuh kayak tahun kemarin. Kayak nanti lu banyak kerjaan lagi, lu udah ada kegiatan di nari lagi, lu nanti kayak tahun kemarin. Nah, langsung aku tuh ingat juga, waduh ini nggak bisa. Nah, jadi justru malah keseruannya tuh di sini begitu ada kerjaan di nari lagi, aku kali ini bener-bener nyempetin bener-bener dari misalnya ada GR, ada show malamnya, tapi di hari itu tuh kan nggak 24 jam, nggak 12 jam aku sibuk dalam aktivitas itu. Jadi aku meluangkan 3 jam, 2 jam di waktu-waktu itu. Jadi kayak udah capek sebenarnya, udah GR terus mau persiapan show gitu, nyiapin kostum segala macam, tapi aku nyempetin untuk ya ketemu nasabah segala macam dan alhasil sebenarnya tuh aku percaya apa Tuhan nggak tidur ya, Tuhan juga lihat usaha aku kayak gimana, akhirnya tuh banyak closing-an justru malah di saat aku, di tengah-tengah kesibukan di saat mempersiapkan nari gitu. Jadi, di 2 jam efektif itu, di 3 jam efektif itu, aku ada banyak, beberapa closing-an di situ gitu. Jadi, itulah, jadi gimana ya, yang paling susah adalah mempertahankan semangat dan motivasi, gimana ya, secara dari kuarter 1 ke kuarter 2, nah itu yang paling susah tuh kok, susah banget. Jadi untuk bisa aku terus nahan ini biar hasratnya terus ngegebu-gebu gitu, terus terus, apa namanya, terus konsisten gitu, itu yang susah sebenarnya. Tapi setelah dicoba ya akhirnya nyampe juga. Produksian di kuarter 2 tuh aku total di 135, jadi itu sangat membantu. Di kuarter 1 di 30, di kuarter 2 tuh di 135, jadi alhamdulillah Pro AAD-nya dapat. Sekarang belum selesai di kuarter 3, udah lumayan lah dapat 35 juta. Jadi sekarang masih ngejar terus. Challenge dari Ko Arya sih sebenarnya di Oktober aku harus udah promosi biar setelah Oktober aku bisa ngejar. Nanti kan udah promosi, kita kembali lagi nih Legacy ya kan? Legacy kembali lagi. Nah, nyari tiket buat Wenti sama Kenneth deh. Wow, Wow, mantap. Baru waduh. banget nih. Ini ada kesamaan antara dua orang ini. Dua-duanya itu melakukan sesuatu, sebetulnya obstacle-nya banyak. Tapi tetap aja dihajar sama mereka, jalan aja terus. Nggak peduli mau dikasih cobaan kayak apa, kesibukan kayak apa, selagi ada waktunya, mau luang mau sempit, dimanfaatkan lo waktunya. Bener, Kak Thank you Anggi. banget ya, Kak Geri. Sama ini sih kemarin tuh aku nyoba sama Ko Arya juga di challenge untuk, kan sebenarnya 40 days project itu masih buat leader, tapi Ko Arya nerapin ke unitnya Ko Arya gitu, which is aku juga ayo deh sambut baik juga gitu. Jadi unit Ko Arya jalanin 40 days project itu. Nah itu juga ngebantu sebenarnya, sangat ngebantu. Jadi ngejar poin-poin dan akhirnya dari situ juga closingan cepet-cepet juga. Jadi kemarin sebelum berangkat ke Bali, beresin
sebelum ke Bali 200 ya. Oh siap gitu. Ya sekarang nyampe deh 200 tapi kurang 700.000. Kurang 700 Ah, ribu. Arya salah lain kali. Beresin ya sebelum kali 400 juta. Oh siap. Kan lebih asik. Jadi Gua udah nyampe. 300 kurang 700 gitu Tapi ya. kurang 700.000 gitu. Arya nih gimana nih Arya nih? Salah Wih. strategi, salah Iya. strategi. Tapi Oke kok. ini gue pasti penasaran tadi sama Gary ya dengan dia ngomong mau memblok waktunya ya bukan sekedar meluangkan loh ya. Kalau meluangkan kita nanti isi dengan hal-hal yang mungkin nggak selaras dengan goal kita. Tapi kalau kita belajar memblok waktunya, tadi Gary bilang 2-3 jam, itu lo lakukan berapa lama, Ger? Melakukan seperti itu, Ger? Ya hampir setiap ada kerjaan kan sebenarnya tuh kalau misalnya kayak lagi ada job misalnya kayak tanggal 15 tapi berarti tarik mundur 4 hari sebelumnya tuh udah dari tanggal 10 tanggal 9 tuh kayak udah ada latihan segala macam. Nah sebenarnya tuh kesita waktunya tuh banyak untuk persiapan tapinya tuh nggak tahu memang aku sudah komitmen aja nggak bisa ini kok Arya udah ngingetin untuk bisa nyempetin paling enggak di waktu-waktu yang ada. Jadi kok Arya selalu ngingetin, nggak apa-apa, yang penting 2 jam, 3 jam, 4 jam efektif daripada kamu seharian kamu aktivitas tapi nggak efektif. Jadi mending nggak apa-apa. Nah aku sih ngejalanin itu sebenarnya. Jadi seru banget sebenarnya tuh lagi di Intercontinental Hotel, terus aku tetap masih lagi nyempetin zooman di sela-sela beres GR mau perform, aku sempetin zooman, terus akhirnya bisa closing juga gitu. Lagi persiapan latihan apa, aku keluar dulu untuk zooman lagi gitu-gitulah. Jadi nyempetin di waktu-waktu yang sebenarnya tuh kurang kondusif seharusnya gitu sebenarnya. Aduh ini nggak mungkin untuk sharing nih, nggak mungkin untuk cerita nih gitu. Tapi nggak tahu ya, maksain aja yang pada akhirnya justru malah oh ternyata bener ya seseru ini gitu, seseru ini memanfaatkan waktunya tuh akhirnya ya bisa menuai lah gitu ke Anggi, kok Ivan. Mantap, Wow. mantap. Memaksa, stretch. Kebayang banget Capacity. ya. Jadi, nah benar kata Koriko. Jadi bukan sekedar meluangkan ya, tapi kita perlu belajar tadi yang jadiin prioritas ya Koriko ya. Di waktu-waktu itu kita blok. Oke, gue blok waktu gue 2 jam, gue kerjain prudensial. Gitu ya, bukan nggak ada waktu sebenarnya. Kita mau jadiin prioritas nggak prudensial tuh ya teman-teman ya. Luar biasa nih. Wih, mantap banget. Oke, kita lanjut balik lagi ke Koko Gagah yang satu ini Ger. Ger lagi Nggi, pertanyaan keduanya gitu. Pertanyaan kedua. Jadi ini kan sudah mencapai dan udah berangkat ke Bali bareng sama teman-teman Legacy nih dan Prudensial. Ceritain dong apa sih yang paling berkesan, seru-seruan apa nih yang dapat di Bali. Boleh dong sekalian tunjukin videonya. Tapi ceritain dulu deh, karena tadi kan prosesnya ngototnya udah nih. Nah ini boleh nggak? Kalau saya sih mau nanya serunya apa sih? Karena waktu pas saya pandemi, jadi saya nggak jadi berangkat. Jadi saya nggak tahu nih serunya kayak apa. Boleh dong diceritain. Pergi sama Prudensial serunya apa? Silakan. Ko Martin dulu. Ko Martin, silakan Ko Martin. Dulu ya. Apa rasain waktu pergi ke acara Pro AD ini tuh? Yang gue rasain pertama servisnya ya persiapannya prepare-nya bagus banget tuh meskipun waktu itu agak-agak mepet ya keluar tanggalnya. Jadi memang itu hubungin dari pihak IO sendiri atau pihak travelnya, mereka prepare bagus nih, gue lihat detailnya, oh jenis mulai dari pesawatnya, meskipun hotelnya kita deadline aja baru tahu hotelnya di mana, tapi overall bagus banget gitu. Terus yang gue dapat banget yang pertama itu waktu sesi pembicara ya, waktu itu gue dengerin yang pagi itu, siapa kira namanya Andi ya? Ya, Andi Lau. Andi, Gila, nggak tahu Andi apa dah. Itu bagus banget lah Boy. Kenapa gue bilang bagus banget? Karena gue kadang-kadang gue berpikir itu yang gue alamin waktu awal-awal dia jadi agen juga mirip ya ceritanya. Dia pernah ada dia bilang itu dia diajak jadi agen itu sama temannya yang dia masih nolak dari awal. Ya mungkin dia kenapa dia nolak karena dia berpikir bahwa jadi agen itu gue harus jual ke siapa, gimana nanti prospeknya ke siapa.
Nah, itu pun yang gue rasain di awal seperti itu. Dan waktu itu dia nyoba, dia cerita di situ, gue coba aja deh siapa yang gue ingat, gue samperin, gue bikin janji, kayak gue akal-akalin juga. Misalkan dia nggak mau ketemu, terus gue bilang, gue ada di depan toko lu lah apa. Dan itu pun gue lakukan saat ini gitu. Kadang-kadang gue ketemu teman gue mungkin yang agak susah nih waktunya ya. Gue ada pengalaman sih, gue ketemu dia janjian jam 6 dan sampai ke kantornya dia lagi meeting jam 8. Akhirnya gue boleh masuk ke ruang meeting, malah gue ditemuin anak buahnya, gue dijelasin produknya dia. Akhirnya gue yang disuruh jadi customer, padahal gue niatnya mau nawarin insurance sama dia. Nah, itu gue dari jam 6 sampai jam 10. Jadi ya banyaklah suka dukanya gue dengar dari ceritanya Andi waktu itu, ya luar biasa banget gitu ya. Dari yang waktu yang terbatas, semua yang tersisa juga effortnya dia luar biasa deh di situ. Itu dari sisi pembicaranya. Dari sisi lainnya acara prudensialnya luar biasa. Kita nggak pernah kelaparan, kenyang terus. Akhirnya makannya berlimpah banget. Terus sampai Asli. acara asli ya, terus sampai acara yang terakhir kita ada acara apa tuh yang di Roosterfish ya, kita sebuah kayak satu tempat di staff itu kita di booking semua sama prudensial. Di situ kita banyak ketemu teman, banyak ketemu ya orang-orang baru, kita banyak share ngobrol juga tentang apa yang mereka jalanin sih itu. Jadi acaranya top banget deh gitu, fasilitasnya bagus. Jadi buat teman-teman yang belum coba, kejarlah pasti dapat gitu. Ya, Asik. Yang paling kalau Koko foto, suka apa nih? Yang paling Koko Yang- suka tuh apa nih fasilitas yang dikasih tuh? Yang Koko paling suka apa nih? ya sisi hotelnya, pesawat. Kebetulan kita dari Bandung sih ya. Kalau dari Jakarta kan pesawatnya dapat Garuda ya. Kira kemarin kita dapat dari Bandung nggak ada Garuda. Hotelnya juga bagus meskipun kita di daerah Kute. Biasanya kan gambaran kita kan di Nusa Dua gitu kan. Tapi overall hotelnya bagus. Makanannya juga enak semua. Gift-nya juga bagus. Dari awal kita udah dikasih gift juga, persiapan segala sesuatunya. Pokoknya bagus lah, dari transportasinya semua bagus. Begitu turun pesawat ada yang nari-nari gitu apa? Terus dikalungin bunga gitu. Si Gary lah pasti. Gary. Gary turun duluan, di bawah Jadi dia. kalau foto video gabung Gary aja ya. Aman kok Martin. Ayo Gar, ceritain Gar. Oke, Yes. lanjut. Kalau aku tuh kalau ditanya berkesan apa enggak, ya pastilah berkesan ya, nggak mungkin enggak gitu. Tapi yang benar-benar aku manfaatin adalah kebersamaan, sebenarnya sama-sama legacier untuk berangkat liburan bareng-bareng, itu yang aku manfaatin. Karena mungkin kalau aku liburan sama teman-teman, aku liburan sama Wenti sama keluarga, mungkin ya ini rasanya beda lah. Ya udah dibayarin, terus ya gratis gitu. Terus kapan lagi ketemu bareng sama Ko Martin, bareng sama Ko Edo, sama Ko Revin, sama ciwi-ciwi legacier yang lainnya gitu. Aku nggak pengen sekalipun momen terlewati gitu. Aku pengen kebersamaan terjalin, terus ada momen, ada nanti suatu saat nanti mungkin pada saat mungkin ya nanti ternyata aku harus ceritain ke tim aku nanti, inilah yang bakal aku ceritain, itu momen kebersamaan sama Jill, sama si Faye, sama Cime gitu, itu yang bakal aku ceritain sama teman-teman sama di tim akunya nanti gitu. Jadi kayak memang ditanya berkesan, hampir semua momen berkesan gitu. Ada kayak setiap 6 momen di dalam itinerary yang Prudensial siapkan, aku dokumentasikan dengan baik. Nanti kita lihat video dan foto-fotonya. Terus ya itulah sebenarnya aku berusaha untuk memanfaatkan fasilitas yang dikasih Prudensial yang treatmentnya menurut aku kayak luar biasa. Enaklah semuanya sebenarnya. Jadi kalau Ko Martin tadi nyeritain lewat Lisa, nah aku boleh nggak, Cindy boleh dibantu dong, biar aku ngabibita ini teman-teman yang belum pernah berangkat Aum Bali Pro ARD, aku ngabibita teman-teman untuk nanti harus pokoknya promosi, nggak boleh enggak buat agen-agen, cepet kejar si Bali ini biar liburan gratis. Nah, ini adalah foto waktu pertama kita ketemu kumpul pagi-pagi, jam 6:30 di Bandara Hussein Sastranegara. Tuh, kan ya. Next, lihat tuh. Seru kan? Baru di bandara aja udah seru. Next scene. Nah,
Ini video. Hai, hai. Hai, Cici. Kemana, Mah? Mau kemana, Mah? Kok mau kemana, kok? Toko. Mantap. Itu baru naik pesawat, baru nyampe, baru dari bandara sampai pesawat. Next, boleh fotonya, Sin. Tenang, masih banyak teman-teman untuk kami mintanya. Hai, hai. Nyampe. Hai, hai. Kita di sana banyak teman-teman yang nyambut dari sana, dari infonya. Nah, ini udah gabung semuanya. Tuh, nyampe Bali. Kita di Bali. Iya dong. Ini busnya juga enak. sedikit error karena di malam hari itu sampai Tuh, ini kita perjalanan ke hotel lewat Kute, lewat Legian. masuk dia kelahiran pertama. Anak yang kedua adalah Madi. Ada tour guide-nya juga. Terus kita nyampe, terus check-in ke atas untuk pembagian kamar. Nah, ini udah masuk ballroom, pembagian kamar kita sama Rembers apa sih namanya yang antigen gitu. Kita kan sebenarnya udah pada apa namanya, udah pada booster semua, tapi antigen juga harus kita. Jadi di Rembers dibalikin lagi duitnya. Nah, ini foto nyampe di Bali, Legacier di bawah, terus gabung sama teman-teman yang lainnya juga yang bukan dari Legacy, juga yang berangkat dari Bandung, kita foto bareng juga. Seru. Nextin. Kabita tuh, guys. Nah, jangan sedih. Ini adalah gila tuh. Jadi beres dari hotel dapat kamar. Nanti aku juga ada video kamar kamarnya nanti bisa di play sama Cindy. Nah, ini tuh jadi kita makan bareng ditemenin dengan sunset. Luar biasa tuh, aku merinding lagi. Lihat tuh foto yang paling kanan itu segitu banyak. Dress code-nya kita putih-putih semua. Terusnya pokoknya lihat nggak ada muka-muka yang sedih-sedih, nggak ada muka-mukanya semua cerah ceria merona seperti sunset kuning di belakang itu. Lihat tuh berapa baris terserah dia panjang ke sana. Terus ini biasa 3 cowok ganteng itu duduk di pojokan panggung gitu sambil biasa ini tangannya huruf L. Itu salah satu makanan utamanya dihidangkan. Itu terbaik sih menurut aku. Ada kerang, ada calamari, ada ikan apa ya itu namanya, tapi seenak itu, sambelnya juga seenak itu. Cewek-cewek nambah terus, minta sambel, ada juga udang gitu. Nah, tapi itu tuh disajikannya tuh kayak sup asparagus dulu. Terus itu dulu minuman kelapa udah ada di cap Prudential. Pokoknya minumannya tuh satu-satu didatengin dulu, makanan juga satu-satu sampai hidangan penutup satu-satu gitu. Jadi seru sih ini, seru banget. Jadi makanannya lengkap banget ya, Kak Ger? Lengkap banget. Jadi sebelum nunggu makanan, sebelum mulai, sesudah mulai, kita sempetin kayak ngonten-ngonten, bikin stok video untuk bisa dibikin video ala-ala. Oh, ini videonya. Sepatunya kena pasir. Seru banget, sumpah. Seru. Yuk, tapi nggak ada Asli, geraknya. kelapanya dicap Prudential. Nah, tuh. Jadi bukan hanya polis ya yang dicap ya, kelapa juga dia cap ya.
luar biasa. Iya. Di situ kali ya kan. Nih, nanti di tag nih yang ini nih. Salam dari kita yang lagi di Bali. Sunset, tapi sekali lagi kita mau buat suasana ini makin indah gitu ya. Kita mau nyanyi, bayangin kapan lagi nyanyi lagu We Are Number One. We are prudential. Our balance mean a lot. We are the people who give it all we got. With the tiny disposition, we can overcome the odds. Let's have a valid reason to believe. Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. We are number one. Seru banget, parah. Gila, ini Giring berhenti berseri. Sumpah. Di videonya Asli, nggak berhenti seru banget. berseri gitu. Seru banget. Nah, di situ juga momen-momen kita sebenarnya tuh Jill banyak cerita, Faye banyak cerita gitu, Krisna banyak cerita gitu, aku juga banyak cerita, nggak usah ditanya lagi. Jadi sebenarnya momen-momen pas lagi duduk bareng itu cerita kesana kesini itu yang menurut aku nggak akan pernah kita dapetin lagi. Kan momen-momen kayak gitu tuh ya, kita memerenan udah ke Bandung teh, Jill kemana, aku kemana gitu, masing-masing sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Tapi saat itu duduk bareng meskipun lagi makan segala macam, kita ngobrol ngalor ngidul dan itu asik banget. Itu yang nggak bisa kebayar. Nextin videonya, tenang, itu masih malam Oh, pertama. masih ada lagi Tenang. videonya. Besoknya kita yang tadi Komartin ceritain. Ya, merah-merah dimulai Krisna, Korevi. Coba langsung aja Koe Dojo lah. Nah, ini kita lagi foto, mumpung panggungnya agak kosong, kita yuk maju gitu yuk. Kita foto yuk, udah aku record aja ke riuhannya. Tuh. Ini unboxing souvenir yang dikasih. Dapat apa sih itu, Ger? Dapat ini kayak holding card gitu, jadi apa namanya, dompet tapi buat kartu doang gitu. Tapi lucu banget, ada tulisan prudensialnya. Itu lucu. Nah, ini ya acara paginya itu sampai siang, terus itu yang aku fotoin adalah itu apa kayak quotes yang aku dapat pagi itu, ketika mimpi Anda tidak menakutkan Anda, berarti mimpi Anda tidaklah besar. Jadi mimpi itu memang harus takut nakut-nakutin kita biar biar ya udah mimpi kita tuh besar. Jadi kita tuh ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk ngejar si mimpi itu gitu. Nah, itu di bawah aku jujur sebenarnya pagi itu ngantuk tuk. Jadi begitu ada games, aku angkat tangan, set, maju aja ke depan, disuruh joget ya. Secara dancer disuruh joget ya joget aja ya kan. Dapat tumbler lumayan. Dapat tumbler lumayan, itu hasil dari pagi itu gitu. Habis itu ya Kak Geri ya, itu biar nggak ngantuk gitu ke Anggi lah pokoknya. Kerasa banget. Tuh, tenang teman-teman, itu baru paginya. Nah, di siangnya itu kita ada ke GWK. Cindy boleh yang GWK dulu. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, sae-saengke iya mesti kalah. Oh ya aku ya ora mampu, wong sakuatku mencintaimu. Sharon luar biasa Sharon. Ini Sharon.
Punten ini mah Aduh, jadi teman-teman boleh nggak tepuk tangan buat Sharon? tepuk tangan buat Sharon luar biasa itu. Sharon. Hebat, Sama Sharon. dancer profesional loh dia. Dia dance sama dancer profesional. Kalau gue udah lari itu tengah jalan, nggak akan berani kalau gue. Bukan karena mau Untungnya ya kering lagi. Kak Anggi, untungnya Sharonnya mau. Ayo Sharon, ini gampang gerakannya. Oh gitu gimana? Aduh tapi aku mah ayo, akhirnya mau. Untungnya Sharon tuh akhirnya cerita, aku tuh dulu juga pernah balet. Wah, jadi nyambung lagi ngobrolnya. Oh, dulu dia pernah balet juga gitu. Jadi Sharon juga diracunin untuk TikTokan dan ternyata dia jagoan. Jadi nanti kita kalau ketemu Sharon ajak TikTokan, Sharon udah jagoan. Nah, ada foto bareng-barengnya Sin, punten. Nah, ini foto bareng-bareng, ini sama grup berapa lah gitulah. Memanfaatkan momen ketika lagi di GWK. Sama ada Pak Didi juga di Didi. situ. Pak Didi. Gitu. Nah, Ini dari dress code GWK juga nih? jangan sedih teman-teman. Dress code juga. Jadi dress code-nya ini tuh ceritanya dress code mantai gitu. Nah, dress code mantai ini lanjut dari GWK langsung ke Rutterfish Beach Club. Di sini lebih seru lagi. Boleh Sin mau videonya atau foto-fotonya boleh. Gimana sih? Trio kwek-kwek. Silahkan menempati tempatnya. Sorry. I'm sure there's no need to complicate our time. Is sure this is our Asik banget sumpah ini ya Kang Gi, asik banget ini. Jadi betah banget di sana, angin terus cuaca juga mendukung. Kak Geri mau nanya. Itu Yes. minumnya free flow nggak? Enggak. Itu free flow, tapinya Sprite. Atau pembuka? Boleh lanjut foto-fotonya, Sin. Banyak banget tuh. Foto yang sore. Nah, nih foto yang sore. Lihat segini banyak orang-orang pada pakai baju, kostum, dress code ke pantai, liatin. Aku sih merinding sih lihat ini, sumpah. Aku di mana entah cari, pokoknya itu tuh adalah aku tahu lah. Terus itu Ini acaranya acara nasional ya Kak Geri ya? Bukan cuma acara Betul. legacy loh ini. Betul, jadi justru malah pas pakai baju merah-merah tadi pagi, ya kita nggak terlalu banyak kenalan sama banyak orang. Nah, justru malah pas lagi di Rutterfish Beach Club ini, kita banyak kenalan gitu, kenal sama ini, itu keseruan-keseruan. Nah, itu foto-foto yang kanan, ikut ternyata ada pemilihan dress code terbaik, gitu, kostum terbaik, gitu. Ternyata aku kepilih dong, dapat jam tangan. Selain Aku dancer juga berarti Anda udah bisa jadi model kalau kayak gitu. Jadi dapat best dress sama si cewek itu entah dari mana si neneng itu, cuman neneng itu juga niat banget make up terus dressnya ini pokoknya seru. Jadi aku dapat tumbler sama dapat jam tangan. Gitulah seru pokoknya. Ini sorenya loh, lanjut masih malamnya. Boleh malamnya Sin. Nah, ini malamnya. Jadi ini foto dari fotografer prudensialnya. Ada beberapa momen-momen. Nah, itu ada bapak-bapak yang sebelah kiri pakai baju pink itu tuh dari Rock Agency yang dia tuh nggak ada temen, jadi nempelin kita terus. Ngobrol sama Ko Martin, sama aku, sama Legacy, pokoknya nempel terus aja karena nggak ada temen. Ya udah sini gabung aja, aku bilang gitu ya. Tentunya ini kita lihat wajah Om Krishna, Ko Revin, semua bahagia semua, kecuali semua juga bahagia. Cimei juga diem-diem tuh pokoknya senyum aja, duduk manis gitu, senyum terus. Mungkin hatinya sebenarnya joget-joget juga tapi dia tetap kalem. Kenapa nggak diajakin TikTok coba Kak Geri? Diajakin tapi Cimei itu lebih memilih dia yang ngerekamin. Mungkin kalau lo Terus ngajakin gue juga itu yang terjadi.
Ini ada fire dance juga, ini seru juga momennya. Boleh videonya sih yang malam-malam? Lu yang joget, Ger. Nah, ini mulai panas nih. Nah, Faye ini, Faye udah mulai bakar nih. Jill juga udah mulai joget. Krishna. Keren banget fire dance-nya juga. Keren. Yes, itu jadi buat aku, buat kita sebenarnya 2 hari kemarin itu sampai yang malam kita di Beach Club itu seru banget juga. Jadi momen-momen juga pastilah tidak bisa terlewatkan gitu. Ko Edo, Cimei, karakter-karakter itulah yang sebenarnya bikin jadi apa namanya berkesan gitu. Ada Cimei itu yang aduh paling susah untuk diajak joget itu tuh Cimei. Duduk tapi senyum-senyum gitu. Kalau Krishna joget duduk lagi tapi joget. Ko Edo berdiri set megang handphone tapi jarinya gini. Heee, gitu seru. Seru Makanya kita banget. perlu coach dan ini biar nggak kaku kayak tiang bendera gitu. Kalau kita dikasih Ya, musik tuh kita bisa joget gitu loh Kak Jerry. Karena ternyata acara nanti tuh Freedom kalau Fest kita selalu ada musik rame-rame ya. Nah, nanti kita Februari bareng-bareng ke sana tahun depan Februari Legacy semua pasti kita harus joget bareng deh. Di New York, lebih rame lagi di New York New juga, York Ger. ya, New Jogetnya York, di New York. amin. Seru banget, Oke. seru banget. Yes, go New York. Hotelnya mau pada lihat nggak sih videonya? Aku ada juga. Boleh. Jangan bosan ya guys. Memang judulnya Habibita. Nih, ini hotelnya. Kita kebagian di The Stone, Ute. Ini lobbynya. Nah, Itu ini kabarnya. lorong. Aku kebagian kamar 309 lantai 3. Ini dulu. Ya enak lah ya sama istri. Terus kamar segede ini, tuh kan. Tuh. Wendy juga bilang langsung, ini mah kayak mau honeymoon ya kita. Ya iya dong. Mantap lagi ya. Enak banget. Duduk-duduk di bawah juga enak. Nih. Begitulah. Bung Ben nih. Wih, thank you loh, ini dokumentasinya cukup ngabibita banget, sangat. Aduh, seru banget ya. Yes. Di Itu Ko Ivan, Kak Anggi dan teman-teman. Jadi aku sih ngajakin nanti teman-teman partner kalau ada kontes untuk kejar si Pro AAD ini dikejar. Jadi teman-teman mungkin bisa berpikiran untuk kayak liburan ke Bali, bisa gue juga beli tiket. Jangan sedih, tiket sekarang mahal loh ke Bali. Pergi aja 1,6 gitu. Bolak-balik udah mungkin 3 juta habis buat tiket gitu. Jadi teman-teman bedalah rasanya ketika kita pergi sama Prudensial terus semua dibayarin, jadi nggak perlu mikirin duit lagi, jadi kita tinggal bawa diri aja. Wah, Kejar mantap. konteksnya. Terima kasih untuk ngabibitanya. Beruntung dapat Bali-nya. Lagi nggak pas pandemi ya Pak. Kalau lagi pas pandemi tuh nggak berangkat loh. Kita nih nggak berangkat nih kita. Nggak ngerasain serunya kayak gitu. Oke, Kak Ivan lanjut. Masih ada pertanyaan lagi nih kita. Iya, benar. Ini udah lewat nih ya. Kita masih setengah perjalanan menuju akhir tahun nih ya. Pro AD udah lewat. So, rencana semester 2 nih Nggi, ke depannya sampai akhir tahun kira-kira apa sih yang bakal mau dilakukan atau yang mau dilakukan berbeda dari semester 1
buat menyelesaikan tahun 2022-nya nih? Coba dari Ko Martin dulu deh. Jadi, oke, di sisa 5 bulan ini mungkin gue punya target yang bertambah ya. Yang pasti mungkin kalau dulu target gue cuma acara Pro AD, mungkin nextnya Thailand, sekarang sama Edo Thailand tuh dianggap udah nggak ada gitu. Jadi next target kita adalah Star Club. Ya, yang penting meskipun achievement gue saat ini masih belum sampai, tapi ya kita harus yakin dulu, terus menabur dan percaya benih itu pasti akan kita tuai di waktu yang tepat. Nah, kemudian planning gue mungkin selanjutnya ya untuk belajar rekrut nih, yang pasti ini mungkin satu poin baru yang nggak mudah terus terang, tapi gue akan coba untuk jelasin, untuk ajak teman yang mungkin menurut gue ada compatible di sini gitu. Ya itu sih mungkin target gue di akhir sisa tahun ini. Gitu. Wow, menyelesaikan ya, pertandingannya belum beres Ya, nih ya, Ko Martin ya. belum beres. Dan mulai coba belajar untuk merekrut ya, mencari partner-partner ya. Ya. Ko Martin. Thank you. Gimana Ger? Kalau lu gimana rencana lu? Yes. Ini aku nge-freeze nggak sih kok, punten? Suaranya sih Yes. enggak. Enggak ya? Coba lihat gambarnya. Suaranya enggak ya, tapi Iya. ya. Kalau di sini aku nge-freeze soalnya. Nah, aku sebenarnya Aku sebenarnya oke. Tunggu. Bentar ya, kok. Oke, Masih Ger. kedengeran nggak, kok? Masih Ya. kedengeran? Jadi Masih ya. Sorry. Iya, jadi aku sebenarnya tahu setelah Pro AAD ini pasti akan ada PR-PR aku selanjutnya, apa yang harus dikejar gitu. Kayak benar begitu sebelum berangkat itu aku ngejar 200 kurang, terus memang Ko Arya juga ngasih challenge untuk Oktober nanti kekejar si AAD-nya. Jadi 300 harus kekejar di bulan Oktober, biar nanti November Desembernya aku bisa kejar yang lainnya. Siapa tahu dalam perjalanan di November Desember ternyata bisa kekejar New York, ternyata bisa dapetin tiket ke Bali nanti untuk Wenti sama Kenneth gitu. Sama bisa fokus 2 bulan terakhir cari rekrutan juga gitu. Jadi itu yang aku kejar. Mudah-mudahan perjalanan 4 bulan terakhir menuju ya sisanya 2022 ini bisa termanfaatkan dengan baik. Gitu paling aku. Masih percaya aku bisa. Yes. Yes, percaya ya. Pasti bisa nih buat Ko Martin sama Gary nih ya. Ya. So, Gary punya goal yang cukup personal ya, ngajak keluarganya ya. Sorry teman-teman, intermezzo ya. Oke, dua-duanya mulai fokus nih game, mulai fokus karena kita di sini juga end game-nya, bahasa yang Sabtu kemarin tuh end game-nya kita mau berbisnis, kita mau bangun franchise kita perlu tim, kita perlu sama-sama membangun orang ya, kita bangun orang lewat bisnis ini. Dengan cara gimana? Kita ajakin orang-orang, teman-teman jadi partner tuh ya, kayak Ko Martin sama Gary nih ya. Asik banget, seru banget. Udah selesai Pro AD, udah punya planning untuk finish strong di tahun ini. Terakhir nih, faith or belief apa yang kalian yakini dalam mencapai goals kalian di 2022 ini? Faith atau belief apa? Boleh diceritain ya? Untuk pertanyaan terakhir di switch, Gary dulu boleh jawab. Faith dan belief apa yang dipunya untuk menyelesaikan tahun 2022 ini? Masih aman, Ger? Oke, masih ono kayaknya. Sorry tadi keputus kok. Oh, oke. Oh, beneran keputus ini udah. Tayangan putus. Kalau kita langsung, Ko Martin, silakan disampaikan. Udah aman, masuk aku. Masuk Pak Eko. Waduh, Pak Eko duluan. Boleh. Pak Eko duluan, Pak Eko. Eko duluan, Pak Eko. Woi, kira-kira gak, Ger? Ketawa-ketawa terus si Ger ini. Ger, suaranya aman nggak? Gimana kok? Aman. Nah, ini udah aman. Oke, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir buat Gary ini ya. Faith atau belief apa nih, Michael? Yang Gary sama Ko Martin tuh yakinin bahwa dalam mencapai goals di 2002 ini itu bisa nih.
faith belief apa nih? Siapa dulu? Ko Martin dulu, aku dulu. Ko Martin dulu. Gary aja. dulu, Pak Eko dulu. Oh, Gary Pak dulu. Eko. Oh ya Allah, Pak Eko Ya, dulu. Oke. mumpung lagi Em, masuk. Ya, kalau aku setelah perjalanan kemarin Pro AD ke Bali, jadi sekarang makin yakin bahwa kita tuh di sini benar-benar kayak udah ada di dalam kendaraan yang tepat, yang saya juga percaya bahwa ini kendaraan ini yang bisa mengantarkan saya kayak untuk ngegapai goals-goals saya. Tinggal kita gimana caranya pindah-pindah giginya nanti. Tapi jangan parkir lama-lama. Kalau sudah parkir tinggal panasin lagi. Nah kayak terus habis panas ya kita terus jalan lagi. Tinggal nunggu ada momentum terus kita ngegaspol lagi gitu. Ya itulah jadi teman-teman harus percaya juga bahwa teman-teman di sini sudah berada di kendaraan yang tepat yang bisa mengantarkan teman-teman untuk menggapai goals tersebut gitu. Jadi kayak silahkan mengendarai dengan baik, tinggal tumbuhin rasa percaya gitu seperti saya juga sekarang begitu pulang dari Bali kayak yakin ini setiap checklistnya udah mulai checklist oh ada gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim insya Allah gitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini bisa membawa aku nanti 3 tahun, 5 tahun ke depan menjadi Gary yang sukses, Gary yang lebih baik dari sekarang, tentunya bukan cuma secara finansial juga, tapi pertumbuhan di 6 sektor kehidupan yang kemarin sempat Ko Andre ceritain di kantor. Jadi mudah-mudahan lah jadi bisa kayak Ko Andre, kayak Ko Arya, kayak leader-leader keren di Legacy. Amin, 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 amin. Amin, Pak Eko. Amin. Amin, Pak Eko. Lanjut, Pak Eko. Satu lagi. Pak Oke yang ini Pak Oke. Oke, Pak, oke. Kalau gua sih tetap berpendirian bahwa gue pernah dijelasin sama Andre sama Edo juga, tetap gua selalu kita less expectation ya. Jadi apapun yang kita jalanin terus aja kita tabur, kita terus menabur dan percaya benih itu pasti kita akan tuai gitu. Jadi apapun yang kita jalanin sekarang jangan pernah berpikiran untuk hasil dulu, tetap kita jalani yang terbaik, kita berikan sesuatu yang terbaik untuk teman-teman kita, untuk saudara kita, untuk siapapun, kita berikan satu produk juga yang bagus juga, dan kita yakin bahwa di Legacy kita disupport sama banyak orang, meskipun gua sama Gary juga beda tim, tapi kita suka sharing juga tentang gimana nih effortnya kita jalaninnya seperti apa gitu. Jadi kita nggak ada yang saling pelit ilmu deh di sini gitu. Ya itu aja sih mungkin yang gua believe bahwa ya gua juga yakin bahwa kedepannya pasti akan lebih baik, akan lebih mudah dan semuanya kita bisa achieve sampai akhir tahun ini. Yeah. Mantap, Pak Martin, mantap. Ya. Thank you banget, thank you Thank banget. you. Kak Anggi, Apa yang Kak di-share? Ivan ada video terakhir dong mau di play Masih sama ada Cindy boleh video. nggak? Video terakhir Boleh, aja boleh. maaf punten. Silakan. Salam dari kita yang lagi di Bali. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Udah segitu doang. Mantap, 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 mantap. Thank you videonya. Seru banget hari ini, seru banget. Videonya cukup membakar kita di hari Senin ini ya. Thank you banget nih Gary, Pak Martin. Wow, makanya boleh di-unmute teman-teman, keren banget. Thank you, Ko Gary, Martin, GG. Thank you banget Martin. Thank you. Thank you, Thank you, Gary. Thank you guys, thank you. Martin, GG. Thank you Semuanya. Thank you, guys. Thank you. Wow. Makasih. Oke. Terima kasih buat Martin dan GG. Mereka adalah dua leader yang akan dilahirkan di tahun 2023. Yeay. Oke. Kita ini addicted, kita ini kecanduan sama melihat hidup orang yang berubah. Hidup orang yang awalnya average atau cuman fine, tapi hidupnya berubah jadi awesome. Nah kita ini pengen banget
That's why hari ini ketika Martin dan GG ceritain, buat saya pribadi ini sebuah hal yang menyenangkan sekali. Ini sebuah excited yang luar biasa. Oke, apa yang mereka lakukan, ngasih contoh sama kita. Bahwa ketika tadi Gary sempat cerita, dia ngelakuin 40 days, ngelakuin OCS, Arya ceritain dengan bagus. Oke, akhirnya di tengah kesibukannya sekarang ini, dia tetap bisa mengalokasikan waktu terbaik buat tetap bantu orang. Martin, bagaimana Martin bilang bahwa ketemu orang di grup gitu ya, dia ceritain, punya confidence-nya. Ini Martin ini anti insecure banget nih ya teman-teman ya. Di grup 20 orang ceritain bagus. Gue pikir waktu gue partner ya dulu, gue berani nggak gitu, kayaknya gue belum loh. Jadi bersyukur kalau generasi yang baru, generasi yang terus dilahirkan di Legacy adalah menjadi pribadi-pribadi yang bahkan lebih baik daripada apa yang leadernya pernah lakukan. Jadi thank you banget. Kita nunggu ya ke depannya, Gary ketika jadi AD, Martin ketika jadi LAD. Kita tahu nih ada hidup yang lebih maksimal lagi dari mereka berdua.